10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin sudah tidak ada lagi yang mau jadi guru. Sebagaimanapun juga mereka yang mau jadi guru memang harus jadi honorer terlebih dahulu. Nggak bisa dia langsung PNS, nggak bisa. Karena apalagi sekarang statusnya CPNS untuk guru tuh udah nggak ada, diubah P3K. Bisa jadi ada cleansing jilid 2. Waduh. Dan bukan hanya kepada guru honorer, Betul. tapi seluruh pegawai non ASN yang ada di kementerian lembaga lain gitu. Ya, selamat datang di Klinik Hukum LBH Jakarta, salah satu tema baru dari kanal YouTube LBH Jakarta yang akan membahas isu hukum terkini. Pada episode yang pertama ini kita akan membahas suatu tema yang dalam beberapa waktu kebelakang sedang fokus dan intens diadvokasi LBH Jakarta secara berjejaring dengan berbagai elemen, salah satunya aliansi atau koalisi guru yang terdampak. Salah satu perwakilan dari guru yang terdampak dan giat dalam advokasi adalah salah satu narasumber yang hadir pada hari ini. Narasumber tersebut adalah Mas Andi Febriansyah Ramadana. Selamat datang Mas Andi di podcast hari ini. Jadi dalam beberapa waktu kebelakang, ya khususnya di bulan Juli lalu, Mas Andi dari Aliansi Guru Honorer Muda bersama berbagai perwakilan dari elemen guru honorer itu datang ke LBH Jakarta. Sebenarnya ngapain aja tuh pas itu Mas Andi? Kenapa kemudian memutuskan untuk datang ke LBH Jakarta dan apa yang diperbincangkan di situ? Oke, terima kasih Bang Fadil. Kita dan teman-teman guru honorer muda saat itu berdampingan juga dengan P2G akhirnya menitik kumpulkan atau bahasanya mengkonsolidasikan ke LBH Jakarta untuk sharing tadinya. Ada ruang aman karena di LBH Jakarta, dan juga kita sharing mengenai nasib guru honorer di sekolah-sekolah negeri yang terdampak cleansing itu. Cleansing ya, ini kata kunci yang mungkin kalau teman-teman mengikuti advokasi yang dilakukan LBH Jakarta, salah satu kata kunci yang sering terdengar. Nah, sebenarnya apa sih cleansing yang dimaksud Mas Andi dan apa kaitannya dengan gerakan yang coba dibangun oleh teman-teman guru honorer? Oke, kata cleansing ini yang keluar pertama kali memang suatu pemecatan ataupun pembersihan secara sepihak dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui sudin-sudinnya yang dieksekusi oleh kepala sekolah. Itu menggunakan broadcast, WA, dan surat yang dicanangkan ke sekolah-sekolah. Itu Bang Fadil singkatnya. Ya, sebenarnya pada saat itu di tanggal 15 teman-teman datang kemudian berdiskusi dan berkonsolidasi bersama salah satu dengan LBH Jakarta. Kami LBH Jakarta cukup kaget dengan istilah cleansing ini gitu ya. Jadi istilah cleansing ini kami pikir adalah istilah yang teman-teman buat, tapi ternyata ini istilah yang digunakan gitu. Jadi pada saat itu teman-teman menyampaikan ada pengaduan berjumlah 77 guru honorer yang diberhentikan secara sepihak dengan penggunaan frase kebijakan sebagai kebijakan cleansing gitu. Nah, kalau kita mau urut ke belakang Mas Andi dan kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang, sebenarnya apa yang melatar belakangi teman-teman datang ke LBH Jakarta dan kemudian merumuskan suatu advokasi bersama dengan LBH Jakarta gitu? Nah, kita ke LBH selain sebagai titik kumpul, kita juga ingin mengadu tadinya ke LBH Jakarta. Ada nggak sih diksi cleansing ini terjadi di negara lain ataupun peristiwa hukumnya di negara lain gitu Bang Fadil. Nah, sehingga kita menanyakan juga dan mengadu dengan LBH kata-kata cleansing ini atau pemecatan atau pembersihan ada nggak sih di LBH Jakarta menemukan terkait hukum tersebut? Ya, kalau kita diskusi terakhir itu kan memang tidak ada teori pengelolaan sumber daya manusia maupun
tidak ada teori pemberdayaan sumber daya manusia maupun frase atau terminologi dalam undang-undang ASN mengenai penggunaan terminologi cleansing gitu ya. Cleansing itu kan digunakan dengan mengacu pada keadaan di mana para guru honorer ini diberhentikan secara sepihak. Ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh pabrik yang melakukan PHK secara massal gitu ya. Tapi bedanya kalau buruh atau pekerja kan dia terikat pada regulasi mengenai undang-undang ketenagakerjaan. Yang mana kalau mau dilakukan pemberhentian atau PHK itu harus ada jangka waktu 14 hari kerja, ada uang penghargaan masa kerja maupun pesangon. Sedangkan yang terjadi kepada teman-teman guru honorer ini kan enggak. Teman-teman di PHK secara massal tanpa adanya pesangon, tanpa adanya hak-hak pasca pemberhentian itu. Sedangkan tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan. Kalau mengadu ke pengadilan hubungan industrial dibilang ini urusan badan kepegawaian, begitu pula ngurus badan kepegawaian ini dibilang urusan pengadilan hubungan industrial. Jadi teman-teman berada pada ruang tanpa regulasi perlindungan gitu. Jadi kan pada saat itu kita juga sepakat untuk bikin pos pengaduan yang dia. Nah itu gimana prosesnya? Karena sebelumnya kan teman-teman udah punya pos pengaduan sendiri ya, 77 yang datang ke LBH Jakarta untuk mengadu. Itu gimana prosesnya, Di? Iya, sebelumnya memang kita sudah menyebar data sendiri mengenai guru-guru yang sudah terdampak cleansing dari 77 naik ke angka 107. Ya. Nah, akhirnya dari angka 107 ini ternyata banyak temuan-temuan yang terjadi. Mereka sudah memiliki berbagai macam dapodik dan NUPTK dan lain-lain. Apa tuh? Coba jelasin, Di. Dapodik apa, NUPTK apa? Karena teman-teman istilah atau terminologi administratif dalam sektor keguruan ini banyak gitu ya, dan cukup meribetkan bahasanya kalau didengar oleh orang awam. Coba Nih jelasin dulu tuh. Nah jadi saya jelaskan mundur ke belakang ya, karena guru honorer ini penggajiannya dari dana BOS. Bantuan operasional sekolah. Ya, dan dari situ syarat untuk pengajiannya dalam Permendikbud yang disampaikan dinas itu harus mempunyai dapodik data pokok pendidik. Lalu NUPTK, NUPTK itu nomor unik kependidikan itu, tenaga kependidikan. Itu bukti bahwa seorang guru itu terdaftar dalam struktur birokrasi gitu ya. Oke. Nah, permasalahannya ada beberapa yang sudah memiliki dapodik dan NUPTK. Nah, tapi ada juga yang tidak bisa menarik dapodik, mengaktifkan dapodik dan membuat dapodik karena sistemnya ditutup atas temuan BPK tersebut dan diubah sistemnya menjadi OCS itu, kayak portal satu pintu itu. Nah, dampaknya apa ke guru tindakan-tindakan itu? Nah, akhirnya guru tersebut statusnya tidak diakui dalam sekolah. Akhirnya dipermasalahkan lah di situ. Makanya kita sharing ke berbagai macam pihak termasuk P2G dan akhirnya kita kumpul ke LBH Jakarta. Dari data yang sudah kita temukan dari 107 itu dan yang tadinya 77 ke 107 kita datang ke LBH untuk mengadu dan membuka posko tersebut agar lebih luas jangkauannya. Karena jumlah guru honorer ada ratusan atau bahkan ribuan gitu ya. Kalau cuman 77 kayaknya sebaran korban, sebaran dampaknya lebih luas, maka kemudian dibuat pos pengaduan gitu ya. Berdasarkan pos pengaduan, kalau LBH terima yang dibuka pada 17 Juli ditutup pada sekitar 25 Juli itu ada 149 guru honorer yang mengadu ke LBH Jakarta, aliansi guru honorer dan P2G. Nah, 149 itu sebenarnya mengalami apa aja sih, Di? Dari kebijakan cleansing ini? 149 itu memang mereka yang mengadu yang sudah terdampak dan masih dipekerjakan tapi status kerjanya tidak jelas. Oke, ada yang diberhentikan, ada yang masih bekerja tapi statusnya tidak jelas. Tidak jelas. Oke. Nah, kalau kita mau urut ke belakang lagi gitu ya, kita tarik garis ke belakang.
ada temuan BPK tentang penggelembungan penggunaan dana BOS. Itu gimana menjelaskannya tuh ke teman-teman? Karena temuan BPK ini kan pasti dia berangkat dari adanya penggunaan atau keadaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan peruntukan gitu. Nah, yang terjadi di konteks ini apa? Yang terjadi karena banyak guru-guru yang honorer ini akhirnya penggajian lewat dana BOS, sehingga banyak temuan sunat menyunat ataupun saling dipotong di situ. Atas misalkan laporannya 4,6, ternyata guru itu digaji cuma 1 juta, 2 juta atau 3 juta atas pembagian gaji-gaji tersebut. Tapi kan persoalannya kenapa yang dikorbankan guru? Harusnya proses peradministrasian ini justru yang membuat penataan yang lebih baik. Nah, makanya ada nggak sih dari sisi Bang Fadil sendiri dari LBH Jakarta mengenai status kepastian guru ini masuk ke dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan ataupun yang lain? Ya, itu sebenarnya gini, kalau kita ngelihat apa yang terjadi kepada guru honorer beberapa waktu ke belakang ini kan soal bagaimana kelayakan kerja maupun kepastian kerja ke depan. Nah, sebenarnya regulasi yang ada nggak kurang kok. Kalau kita baca undang-undang guru dan dosen itu kan jelas bahwa pemberdayaan dan pengembangan guru itu harus berdasarkan asas profesionalitas gitu ya, dikembangkan secara demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kalau kita lihat dan kita kaitkan dengan kebijakan cleansing ini, apakah itu sesuai dengan undang-undang guru dan dosen? Tentunya kan enggak. Nah, ini yang kemudian terjadi. Nah, problem yang lebih mendasar lagi adalah sebenarnya bahwa guru honorer ini di satu sisi direkrut atau diterima sebagai upaya untuk mengisi ruang-ruang atau jam-jam pengajaran yang kosong yang tidak bisa diisi oleh ASN maupun P3K gitu ya. Tapi kemudian guru honorer yang direkrut. Nah, problemnya kemudian adalah justru ketika ada permasalahan khususnya dalam penggajian maupun secara birokrasi dan administratif yang kena dampak guru honorer. Nah, problemnya kan di situ. Nah, saya balik nanya lagi ke Andi, kenapa kemudian ada pengkastaan atau stratifikasi gitu ya antara ASN, P3K maupun guru honorer gitu? Kenapa kemudian ada stratifikasi dalam suatu pekerjaan yang sebenarnya sama? Tugas guru honorer itu kurang lebih kan sama guru PNS atau guru P3K gitu ya. Tapi kemudian kenapa ada ada stratifikasi ini yang kemudian konsekuensinya nggak sederhana gitu ya? Ada hal-hal yang sifatnya diskriminatif kayak yang terjadi belakangan. Oke, kalau stratifikasi di guru memang bukan 10 ataupun 20 tahun yang lalu, tapi sudah terlalu panjang lah. Saya mengaca ataupun mengutip kata-kata Ki Hajar Dewantara bahwasannya setiap yang masuk ke taman siswa itu harus setara, tidak ada panggilannya Mas Raden, Raden Mas. Nah, di situ di taman siswa itu disebutkan kita ini setara. Nah, ini tidak terbanding terbalik ketika melihat status guru Indonesia itu sangat berjenjang ataupun berkelas-kelas. Nah, saya memikirkan kalau seperti ini 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin sudah tidak ada lagi yang mau jadi guru. Sebagaimanapun juga mereka yang mau jadi guru memang harus jadi honorer terlebih dahulu. Nggak bisa dia langsung PNS, nggak bisa. Karena apalagi sekarang statusnya CPNS untuk guru itu udah nggak ada, diubah P3K. Di P3K itu formasi dan masing-masing P1, P2 dan P3 itu sayangannya sangat ketat karena ada harus punya sertifikasi dan lain. Itu lumayan lama tuh kalau untuk PPG dalam jabatan. Iya. Oke, berarti memang alur untuk menuju status atau kepastian kerja yang jelas dengan kedudukan sebagai ASN memang harus dimulai dari honorer gitu ya. Betul. Nah, problemnya sekarang apa sih honorer yang kemudian dianggap melanggar hukum? Karena gini, honorer yang disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan adalah ada guru honorer yang diangkat tanpa sepengetahuan Kepala Dinas. Sedangkan rekrutmen guru honorer itu sudah sejak lama gitu ya. Nah, sebenarnya problemnya seperti apa nih? Tipologi atau macam-macam guru honorer itu ada apa aja sih? Dan kemudian
Yang diakui itu yang seperti apa? Jadi honorer itu adalah guru, kalau di negeri nih, Ya. guru yang mengajar beban kerja sama, tapi dia digajinya per 3 bulan. Per 3 bulan? Per 3 Oke. bulan, sesuai dengan dana bos itu, per 3 bulan gajinya. Dan statusnya Terimanya juga 3 bulan? per tuh, 3 tiap bulan. Oh. Bahkan teman saya ada yang nyampe 6 bulan kemarin tuh. Dan itu tidak ada kepastian kerja untuk dia, yang tadi dibilang Bang Fadil benar, mengenai kalau misalkan di Undang Tenaga Kerjaan setahun 2 tahun itu kan mereka bisa UMR ataupun dapat apa? Haknya jelas Haknya lah ya. jelas. Nah, kalau di guru honorer itu tidak jelas, waktu-waktu dia bisa di PHK, bisa diberhentikan karena formasi yang masuk dari luar, distribusi luar. Nah, mungkin honorer ini adalah suatu guru yang memang istilahnya dianaktirikan, Bang Fadil. Harusnya mereka menjadi anak kandung daripada provinsi ataupun Pemda tersebut dalam menata kebijakan guru honorer ini. Ya, jadi segitulah mungkin. Ya. Tapi memang dalam praktik ada guru honorer yang diakui, ada yang diakui betul, gitu ya. Itu yang diakui itu gimana? Karena sulit bagi orang awam untuk tahu nih guru honorer, perasaan ada deh. Dengan istilah atau terminologi yang sangat spesifik, misalnya KKI. Iya, betul. Kemudian ada guru honorer yang juga istilahnya guru honorer murni. Nah, sebenarnya yang diakui yang mana dan apakah sebenarnya dua-duanya juga sama aja? Iya, betul. Karena kalau yang honorer yang direkrut dari kepala sekolah itu honor murni namanya. Sedangkan honorer yang diangkat dari dinas ataupun Pemprov itu KKI, kontrak kerja individu. Dia gajinya tok ngikutin UMP provinsi. Seperti PJLP gitu kalau PJLP di ya, instansi-instansi lain. Nah, jadi honorer itu memang sifatnya lebih bisa dibilang tidak diakui sebenarnya. Untuk mencapai jenjang itu mereka harus mengikuti regulasi dari pemerintah. Ya mungkin sekarang sudah ini Bang Fadil, udah ada kabar yang lagi hits tuh. Jadi semenjak PJ Heru itu mengumpulkan 2.000 kepala sekolah di Stadion Veldrum dan dikembalikan ke sekolah-sekolah, dan akhirnya sekarang mungkin sudah ada pemberkasan. Nah, cuman dari teman-teman kita ada yang belum pulang nih ke sekolah. Totalnya 14 orang. Mungkin saya ingin menanyakan kalau dari Bang Fadil ada gak sih langkah-langkah untuk teman-teman saya yang masih belum balik, gimana sih kalau itu? Padahal udah jelas instruksinya. 14 ini pasca janji PLT Kepala Dinas dan PJ Gubernur gitu ya. Janji bahwa seluruh guru yang terdampak cleansing itu akan dipekerjakan, tapi kemudian masih ada 14 gitu ada ya? 14 ya. Itu gimana polanya? Apa alasan macam-macam. mereka tidak dipekerjakan atau tidak kembali mengajar, sedangkan ada ini ya, ada janji secara administratif gitu ya dari pejabat-pejabat di sektor pendidikan. Betul. Jadi 14 orang ini sebagian besar mereka tidak dipulangkan ataupun tidak bisa kembali karena kepala sekolahnya sendiri, Bang Fadil. Mungkin dia ketakutan untuk menerima lagi ataupun jam pelajaran dia dipakai di guru lain. Akhirnya dia masuk itu dibilang udah nggak punya jam nih, tapi kan instruksinya dipulangin aja dulu, kalau nggak didistribusikan ke rumah-rumah terdekat. Nah, itu menjadi pertanyaannya. Bisa nggak seperti itu dilakukan? Ya, kalau kami LBH Jakarta ngelihat gini, tindakan yang dilakukan oleh PLT Kepala Dinas maupun PJ Gubernur pasca cleansing itu merupakan tindakan korektif, tindakan yang memperbaiki tindakan sebelumnya. Jadi dengan adanya tindakan mengembalikan guru-guru ini untuk kembali mengajar, otomatis secara implisit dia mengakui bahwa tindakan yang sebelumnya cleansing itu salah. Nah, dalam konteks penyelenggaraan administrasi pemerintahan, statement atau pernyataan dari pejabat itu bukan sekedar statement atau pernyataan yang disampaikan di warung kopi gitu ya, bukan cuman pepesan kosong atau bukan cuman omongan-omongan ngalor ngidul belaka gitu ya. Itu punya dampak dan konsekuensi secara hukum. Kalau dia bilang kembalikan, maka itu harus ditafsirkan sebagai perintah pada jajaran di bawahnya, termasuk kepala sekolah. Ketika masih ada tadi kalau Andi sampaikan 14 guru masih
belum kembali mengajar atau kedudukannya atau statusnya masih kayak kebijakan cleansing kemarin, maka di situ jelas ada pelanggaran yang dilakukan oleh kepala sekolah. Termasuk PJ Gubernur maupun PLT Kepala Dinas juga gagal untuk melakukan pengawasan pada jenjang di bawahnya karena bagaimanapun tindakan ini bagian dari tindakan yang sifatnya korektif. Harusnya dia bisa pastikan dong seluruh, kalau data dari mereka tuh kalau nggak salah 141 ya, 141 guru yang terdampak ini harusnya dipastikan dong masuk dan kembali mengajar lagi. Jadi kalau cerita Andi tadi 14 ini adalah korban dari proses yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum karena mereka tidak mengacu pada tindakan korektif yang bisa dilakukan. Nah, yang bisa kita lakukan bersama adalah satu, kita mengawal lagi. Kita mengawal kebijakan ini. Ya apapun ke depannya, tapi setidaknya ini harus didorong kembali bahwa seluruh guru yang terdampak dari kebijakan cleansing ini betul-betul dapat kembali mengajar dan punya kepastian kerja gitu ya. Nah, tapi kan pertanyaannya gini nih, apakah dengan kembali mengajar masalah selesai? Apakah ada masalah lain? Karena kalau kita baca di dalam regulasi Undang-Undang ASN, sampai dengan Desember 2024 nanti akan ada penataan pegawai non-ASN. Iya, betul. Bisa jadi ada cleansing jilid 2. Waduh. Dan bukan hanya kepada guru honorer, tapi seluruh pegawai non-ASN yang ada di kementerian lembaga lain gitu. Nah, pertanyaannya buat Andi dan mungkin teman-teman guru honorer lain, apakah kembali mengajar itu selesai persoalan? Apakah itu bisa kita klaim sebagai keberhasilan mutlak dalam advokasi kan? Kemenangan kecil ya bisa jadi kemenangan kecil ya, tapi apakah selesai gitu? Apakah kita bisa berleha-leha? Ya ini kan sebenarnya angin segar buat teman-teman yang sudah dikembalikan. Namun harus diketahui juga dikembalikan itu banyak sekali yang kehilangan jam. Yang kehilangan jam, yang menggunakan harusnya mengajar mata pelajaran tertentu dan dia beralih ke mata pelajaran lainnya, tidak linear. Nah, jadi memang kita ngikutin terus masalah akan diangkatnya KKI, entah itu berupa tes ataupun non-tes, tapi dari pernyataan PJ Heru yang 4.000 itu dan PLT Disdik itu mengatakan 1.700 atau sekarang sudah 2.500-an dan didukung sama DPRD Provinsi DKI Jakarta bahwasanya guru yang terdampak cleansing ataupun honor murni ini diangkat aja dulu menjadi KKI itu. Masa kita nggak bisa membiayai guru ini menjadi KKI, masa kalah dengan PJLP dan lain-lain. Nah itu jadi kita terus mengawal walaupun tidak ada surat keputusan ataupun surat edaran dari Disdik ataupun PJ Heru. Nah, jadi kita masih tetap mengawal lah permasalahannya itu tadi akan kemanakan yang udah pulang, sedangkan mereka yang mengajar tidak linear didistribusikan kemana lah. Nah pertanyaan lanjutannya gini nih, udah KKI kemudian atau kembali mengajar dan kemudian dapat status sebagai guru dengan kontrak kerja individu atau KKI. Apakah itu solusi? Apakah itu kemudian ya menyelesaikan persoalan dan kita bisa melakukan advokasi sektor keguruan di bidang lain gitu? Apakah selesai dengan KKI? Apakah KKI solusi yang bisa dibilang ya menyelesaikan lah persoalan kejelasan status guru gitu? Menurut saya belum. Karena harapannya apa kalau teman-teman? Karena KKI itu adalah honor juga yang kontraknya setahun sekali. Tiap per Desember itu dikontrak setahun sekali. Nah ini juga kalau mengacu undang-undang ASN itu kan tidak boleh ada honor ya kan. Harusnya nanti dari KKI ini kita bareng-bareng bisa ikut tes P3K. Nah sehingga yang KKI di P3K-kan, lalu di situ baru muncul profesionalitas guru. Nah jadi kalau menurut saya KKI adalah diakui dulu statusnya sebagai honor Pemda dulu nih, atau yang diangkat oleh Dinas dan Provinsi DKI Jakarta. Dan itu belum selesai. Bahkan yang sudah KKI aja teman-teman saya juga khawatir karena akan tergeser dengan pendistribusian P3K yang akan dibuka. Dan dia mungkin bisa daftar P3K, tapi kan
analisis jabatan mapel ataupun formasinya kan belum ketahuan kuotanya. Itu gimana sistemnya Anjap yang kemudian menggeser guru tuh gimana sih emang ceritanya? Jadi misalkan tahun lalu itu P1 ya. P1 tuh apa? Prioritas lah. Prioritas. Nah, dibuka P3K. Prioritas 1 ini ada nilai yang mengacu pada guru yang sudah punya sertifikasi pendidik. Itu poinnya kalau nggak salah 500 dah. Nah, sedangkan P1 ini mengisi dapat sekolah-sekolah mapel yang sudah ada gurunya tersebut, baik itu KKI, baik itu honor, bahkan yang PNS pun bisa tersingkir kalau P3K masuk. Jadi saling menggeser itu sudah banyak terjadi sebenarnya di guru-guru di sekolah negeri. Sehingga di sini penataannya harusnya P3K itu yang mungkin udah P1 jangan di negeri. Kalau mungkin statement saya banyak kontroversi nanti nih. Harusnya seperti dulu juga ada tuh. Jadi dia diangkatnya tetap di sekolah tersebut karena kasihan juga yang sudah mengajar di swasta harus kehilangan guru yang dia cintai murid-muridnya dan pindah ke negeri. Nah, jadi adanya kalau saya bilang ini pendidikan sekarang sudah mulai liberalisasi pendidikan udah muncul. Oke, berarti memang kalau dari pernyataan Andi bahwa kepastian kerja guru ke depan memang belum jelas. Dan KKI bukan solusi permanen gitu ya. Untuk menempatkan atau memberi ruang perlindungan dan kedudukan yang jelas pada guru. Nah, sebenarnya nih mekanisme macam apa sih yang mau didorong sama teman-teman khususnya sampai Desember nanti ya, deadline atau batas akhir penataan pegawai non ASN ini? Apakah semuanya nanti harus jadi ASN? Apakah semuanya harus jadi P3K? Nah, itu kalau seperti apa? Karena memang kan honorer udah nggak boleh lagi nih kalau berdasarkan undang-undang ASN. Ya, itu nanti kita lempar ke kebijakan pemerintah. Maunya meluangkan kebijaksanaan seperti apa, apalagi nanti akan ada anggota DPRD baru, anggota fraksi baru di DPRD ataupun pemimpin kepala daerah baru, pemimpin presiden baru tuh gimana nanti kita akan terus mengawal mengenai status guru honorer negeri kalau memang undang-undang ASN itu ditiadakan. Nah, kita sepakat kalau memang kita harus di ASN-kan kalau mau tidak mau loh. Agar tidak terjadi cleansing jilid 2. Betul. Nah, kita mau buka posko lagi di sini. Berarti ada langkah advokasi yang lebih besar lagi ke depan. Mungkin yang akan dilakukan oleh teman-teman. Yang mana ini nggak bisa sendiri nih. Nggak bisa cuman bareng-bareng LBH Jakarta ataupun P2G doang. Tapi ini harus diperjuangkan secara kolektif gitu ya, secara bersama-sama. Nah, langkah-langkah apa yang udah dilakukan teman-teman ini supaya bisa berjuang sama-sama? Karena pasca Kepala Dinas dan PJ Gubernur itu memerintahkan agar guru dipekerjakan kembali, kayaknya isunya udah mulai dingin gitu ya, udah mulai padam gitu. Nah, teman-teman guru honorer, khususnya dari Aliansi Guru Honorer Muda sudah melakukan apa aja nih untuk mendorong agar gaung advokasinya terus berjalan gitu? Kita sudah melakukan berbagai macam pertemuan yang membahas tentang mengawal setiap minggunya ada kabar apa dari teman-teman, baik yang sudah pulang ataupun yang belum pulang. Lalu juga saya menanyakan, belum pulang nih, belum ngajar. Menanyakan Dapodiknya dapat aktif belum? Ada yang belum dibuat. Nah, itu kan tidak ada surat dari dinas untuk janjinya katanya 2 minggu untuk Dapodik yang non aktif ataupun yang belum ada Dapodik diaktifkan. Nah, jadi banyak sekali kita terus mengawal kabar-kabar yang memang ada saat ini. Bahkan kita tidak menutup kemungkinan juga akan membuka ruang yang lebih luas komunikasinya, mungkin dengan serikat guru lain atau serikat dosen yang honor ataupun dengan mahasiswa pendidikan dan lain-lain. Kita juga membuka komunikasi yang lebih luas mengenai kasus ini. Ya, karena memang untuk advokasi khususnya dengan pola semacam ini memang nggak bisa dilakukan sendiri gitu ya. Ini dirasakan oleh banyak kalangan, khususnya guru, dan memang harus ada wadah yang tepat gitu ya untuk mendorong ini, untuk memperjuangkan ini secara
kolektif gitu ya. Nah, kira-kira bayangan teman-teman mendorong dalam bentuk apa nih ke depan? Khususnya deadline penataan pegawai non-ASN ini. Apakah teman-teman juga akan berhimpun dalam suatu koalisi atau bahkan suatu wadah organisasi besar gitu ya untuk mendorong ini? Iya, lebih tepatnya kita harus mempunyai wadah, tadi betul Bang Fadil. Wadah untuk kerja-kerja organisasi tersebut. Karena tidak bisa kita hanya sendiri saja membuka komunikasi dengan mahasiswa pendidikan. Bagaimanapun juga mereka adalah calon guru. Kemarin saya habis dari UNJ, sharing-sharing lah dengan beberapa teman-teman UNJ, dan cukup prihatin juga. Kebetulan kawan-kawan Unpak Bogor sudah mulai mengabari satu demi satu masuk pendidikan ini. Dan langkah kita tetap menagih janji sampai Agustus ini yang akan dilaksanakan pengangkatan ataupun tes KKI di Jakarta. Itu juga ada beberapa statement sudah dibuka. Kita belum terima kabar langsungnya, belum terima, cuman hanya kemarin kita sudah pemberkasan masing-masing guru yang honor murni ini tiap sekolah sudah pemberkasan untuk KKI. Kita lagi menunggu lah. Nah, mungkin yang terakhir gitu nih ya, sebagai penutup, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan teman-teman dan apa harapannya ke depan soal problem yang menimpa guru honorer ini? Harapan kita yang pertama sudah pasti agar tidak terjadi lagi rinsing jilid 2. Tidak ada lagi pergeseran guru-guru yang sudah mengajari negeri, baik itu yang sudah punya dapodik di bawah 2023, mungkin dari 2020, 21, 22, bahkan sampai terakhir 2023 harus ditata dulu sehingga statusnya jelas di sini. Kalau tidak ada kepastian kerja dan kepastian hukumnya, nanti kita sendiri akan terjadi lagi krisis jilid 2. Nah, mungkin itu saja, dan sekiranya kita tetap berjuang mendorong teman-teman yang sekarang sudah mulai nyaman karena sudah kembali, tapi dia lupa kalau Desember nanti mungkin akan terjadi pergejolakan lagi, dan itu dirasakan juga pada kawan-kawan kami yang sudah KKI pun juga banyak yang bertanya, KKI ini nasibnya bagaimana? Dia soalnya tidak bisa mendaftar kemarin P3K, kalah dengan formasi P1 itu. Nah, itu prioritas juga prioritas itu. Makanya kita terus membuka komunikasi lah dengan berbagai macam pihak mengenai kasus ini. Terima kasih Mas Andi. Semoga apa yang diperjuangkan oleh teman-teman itu mendapat respon atau tanggapan yang baik dari pihak-pihak yang selama ini mengampu kebijakan mengenai hal itu. Karena memang peran guru dalam sektor pendidikan itu adalah memiliki peran yang sangat sentral gitu. Tanpa guru yang dipenuhi kesejahteraan dan kepastian kerjanya, tentu kita tidak bisa memimpikan atau bahkan mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya, pendidikan yang bisa menjadi tulang punggung bagi bangsa gitu ke depannya. Terima kasih Mas Andi sudah sharing-sharing banyak hal tentang apa yang dialami. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bersedia menonton acara Klinik Hukum ini. Kita akan bertemu pada episode-episode selanjutnya dengan tema-tema hukum yang tidak kalah menarik dan tidak kalah serunya gitu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.